Shalom, berjumpa dengan saya Rudi Simanjuntak. Saudaraku, saya di pagi ini ingin berbagi kebenaran firman bagi setiap kita. Biar kiranya lewat perenungan firman hari ini, setiap pemirsa yang ada terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga semakin hari kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 menceritakan perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang terhilang. Saudaraku, kita belajar dari kisah ini agar kita tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Saya sangat percaya Bapa kita di surga, Ia tidak menginginkan kita mengalami berbagai-bagai penderitaan dulu, baru kita sadar, baru kita bertobat. Saya percaya Bapa di surga tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapa di surga menginginkan agar kita senantiasa hidup di dalam kebenarannya, hidup takut akan Dia, hidup mengasihi Dia, tinggal di dalam Dia. Maka kita tidak perlu mengalami berbagai-bagai penderitaan. Ketika engkau senantiasa hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, mengasihi Tuhan, maka segala yang baik yang dari Tuhan engkau akan nikmati dalam kehidupan. Saya sangat yakin ketika kita senantiasa tinggal dalam Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu harus mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pukulan, berbagai-bagai permasalahan seperti yang dialami oleh anak bungsu ini. Baru kita sadar, baru kita bertobat, baru kita kembali kepada Tuhan. Lebih baik di awal kita hidup senantiasa benar di mata Tuhan, hidup senantiasa takut akan Tuhan, hidup senantiasa tinggal dalam Tuhan. Maka kita menikmati semua yang baik dari Tuhan. Tidak perlu harus mengalami berbagai pukulan, baru bertobat berbalik kepada Tuhan. Orang mengalami berbagai pukulan, penderitaan itu karena ia hatinya keras. Orang mengalami berbagai pukulan, penderitaan itu karena dia hatinya keras. Hatinya tidak mau diajar, hatinya tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tetapi saya sangat percaya ketika hatimu lembut, engkau selalu mau dibentuk dan diarahkan Tuhan. Pukulan-pukulan, penderitaan-penderitaan tidak perlu engkau alami. Engkau senantiasa akan mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan. Saudaraku, anak yang bungsu di dalam Lukas pasal 15 ini, anak yang bungsu ini berusaha meminta hak warisannya kepada bapaknya, ayahnya, dengan satu tujuan. Anak yang bungsu ini ingin pergi ke negeri yang jauh. Alkitab berkata, ketika ayahnya telah membagikan warisan kepada anak yang bungsu ini, beberapa hari kemudian setelah ia jual seluruh hartanya, ia pergi ke negeri yang jauh. Dan di negeri yang jauh, anak yang bungsu ini, ia menghabiskan harta warisan yang telah ia jual. Ia menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya, dengan mabuk-mabukan, dengan hidup memuaskan hawa nafsunya, dengan hidup memuaskan keinginan dagingnya. Jadi dia tidak bertanggung jawab dengan uang harta warisan yang ia peroleh dari bapaknya. Ia hambur-hamburkan begitu saja.
ia habiskan begitu saja hanya untuk memuaskan nafsunya. Perhatikan, awalnya memang senang. Anak yang bungsu ini dia senang. Ia sangat senang karena di negeri yang jauh tidak ada bapaknya yang mengawasinya. Karena di negeri yang jauh ia bebas berbuat sesuka hatinya, memuaskan keinginan dagingnya. Ia memiliki banyak uang dan dia bebas melakukan apapun demi memuaskan hawa nafsunya. Awalnya anak yang bungsu ini hidup dalam kesenangan. Dia senang tanpa ada suatu pengawasan dari bapaknya. Tetapi perhatikan, kesenangan yang dimiliki oleh anak yang bungsu ini hanyalah sementara. Hanyalah sementara saja. Setelah uang yang ia punya, yang ia peroleh dari bapaknya, habis, maka kita berkata terjadi kelaparan di negeri itu. Dan anak yang bungsu ini sudah tidak memiliki uang lagi. Maka demi untuk melangsungkan hidupnya, demi untuk bertahan supaya dia tetap hidup, dia pergi bekerja untuk menjaga kawanan babi. Saudaraku, saking laparnya anak yang bungsu ini, ia meminta ampas babi, makanan babi ini untuk ia makan supaya ia tidak lapar lagi. Tetapi hal itu juga tidak diperbolehkan untuk ia makan. Jadi jelas anak yang bungsu ini sangat begitu menderita sekali di negeri yang jauh. Ia kelaparan, ia melarat, ia tidak punya harta lagi, dan di sana ia hanya bekerja sebagai penjaga kawanan ternak babi, saudaraku. Ia hidup sangat menderita sekali. Saudaraku, saya katakan anak yang bungsu ini, jalan hidupnya lah yang membuat ia hidup mengalami berbagai-bagai pukulan, hidup mengalami berbagai-bagai penderitaan. Saya sangat yakin ketika anak yang bungsu ini, ia tetap tinggal di rumah bapaknya. Ia manut, ia taat, ia mengasihi sungguh-sungguh bapaknya. Saya sangat percaya anak bungsu ini, ia tidak akan pernah mengalami berbagai-bagai pukulan, penderitaan dalam kehidupannya. Tetapi ketika ia memiliki hati yang salah, ia ingin terpisah dari bapaknya. Ia ingin hidup memuaskan keinginan dagingnya. Dia ingin hidup bebas tanpa pengawasan dari bapaknya. Perhatikan, maka ia mengalami berbagai-bagai pukulan, berbagai-bagai penderitaan dalam kehidupannya. Saudaraku, saya tidak tahu keadaanmu hari-hari ini. Apakah engkau seperti anak bungsu ini? Engkau sudah hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari kebenaran. Engkau tidak takut akan Tuhan. Engkau hidup semaumu, sehingga engkau melihat bahwa kehidupanmu ada begitu banyak mengalami berbagai-bagai pukulan, ada begitu banyak mengalami berbagai-bagai penderitaan. Saudaraku, jika itu engkau alami saat ini, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan, kembalilah kepada Allah Sang Pencipta, kembalilah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan. Camkan ini, Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupanmu. Allah selalu merancangkan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang terbaik.
Allah selalu merancangkan kehidupan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tetapi jika engkau saat ini mengalami berbagai-bagai pukulan, berbagai-bagai penderitaan, itu karena jalan hidupmu yang jauh dari kebenaran. Itu karena jalan hidupmu yang menyimpang, yang hidup jauh dari kebenaran. Saatnya bertobat, saatnya berbalik, saatnya kembali kepada Tuhan. Saya sangat yakin ketika engkau memiliki hati yang lembut hari ini, engkau mau kembali, ada anugerah, ada pemulihan turun atasmu. Saudaraku, anak yang bungsu ini di dalam Lukas pasal 15, anak yang bungsu ini akhirnya ia menyadari keadaannya di negeri yang jauh yang begitu melarat, begitu menderita. Ia berkata dalam hatinya, ada begitu banyak upahan Bapakku di sana, dan mereka makan dengan berlimpah-limpah, sementara aku di sini hidup melarat, memiliki suatu kehidupan yang sangat menderita. Saya tidak bisa makan. Itu sebabnya saudaraku, anak yang bungsu ini mengambil suatu tekad, mengambil suatu komitmen, mengambil suatu tindakan untuk dia kembali lagi kepada bapaknya. Meskipun ia tidak dianggap menjadi anak, minimal ia menjadi hamba, dan dia boleh menikmati hidup dalam kelimpahan seperti hamba-hamba yang lainnya. Dalam hal makanan mereka kelimpahan, ia minimal bisa menikmati kelimpahan dalam makanan. Itu sebabnya dia mengambil suatu tindakan yang bulat. Dia begitu tekad untuk kembali kepada bapaknya. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika anak ini masih jauh. Ayahnya, bapaknya melihat bahwa anaknya datang berjalan menuju dia. Ayahnya tidak tinggal diam, bapaknya tidak marah, bapaknya tidak mengusir anak ini. Tetapi Alkitab berkata, bapak ini berlari menyusul anaknya yang datang kepadanya, dan merangkulnya, menciumnya, dan memberikan dia pakaian yang baru, dan membuat satu pesta atas kedatangan anaknya yang terhilang ini. Begitu besarnya kasih bapaknya kepada anaknya yang bungsu. Sekalipun anaknya yang bungsu telah berbuat jahat, telah berdosa, tapi bapaknya sungguh-sungguh memberikan pengampunan, memberikan kasih kepada anaknya. Anak yang terhilang tetap dirangkul dan tetap diberikan suatu kehidupan yang layak seperti yang sebelumnya. Diberikan pakaian, diberikan sepatu, diberikan cincin, dan dipestakan kembali. Wow, luar biasa. Sehingga kehidupan anak yang bungsu ini berubah kembali. Ia tidak lagi hidup dalam kemelaratan, tapi ia hidup dalam kelimpahan karena ia ada bersama-sama dengan bapaknya. Saudaraku, kalau engkau kembali kepada Tuhan, engkau memiliki hati yang mau untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka ia Bapa di surga akan datang merangkul kita, memeluk kita dengan kasih-Nya, membasuh kita dengan darah-Nya, menghapuskan dosa-dosa kita, dan membuat kita menjadi ciptaannya yang baru. Saya katakan saat ini, kembalilah seperti anak yang bungsu mengambil satu tekad untuk kembali kepada bapaknya. Karena ia tahu di negeri yang jauh ia menderita, tanpa bapaknya ia hidup melarat, ia mengalami berbagai-bagai pukulan. Hal yang sama saya katakan, tanpa engkau ada di dalam Yesus, engkau hidup mengalami berbagai-bagai pukulan, engkau menderita, engkau melarat. Saat ini kembalilah, datanglah kepada Tuhan, maka Bapa di surga, ia akan merangkul engkau dan akan memeluk engkau. Haleluya. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Datanglah, kembalilah kepada Tuhan. Dan saya percaya
Ketika engkau memiliki hati yang seperti ini, Ia akan memulihkan keadaanmu. Ia akan memberkati kehidupanmu. Haleluya. Demikianlah perlindungan firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Saya tidak tahu kondisi setiap pemirsa yang menyaksikan video ini, tetapi jika engkau mengalami berbagai-bagai penderitaan dan kau lihat jalan hidupmu tidak lagi di dalam kebenaran, tapi engkau hidup semaumu, saat ini bertobatlah dan terimalah anugerah pemulihan yang daripada Tuhan. Engkau diampuni, engkau dikasihi Tuhan. Darahnya yang kudus menyucikan dan menguduskan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap mereka yang sudah jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, dan mereka mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pukulan. Tuhan kuasa menjamah mereka, kuasa memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saat ini mereka kembali kepada Engkau, bertobat dan berbalik kepada Engkau. In Jesus mighty name. Terimalah kuasa Tuhan memulihkan engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah engkau Tuhan, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.